Tidak ada tempat bagi penjabat pembohong publik, mereka harus mundur. Siapa yang bilang saya minta supaya presiden 3 periode? Saya tanya siapa? Dengerin ya, jangan marah-marah. Saya tidak pernah mengatakan presiden 3 periode. Tidak pernah. Yang pernah saya katakan, banyak di bawah itu minta pemilu ditunda itu ya. Selama ini agak sulit kita dengarkan dari DPR, kita sulit dengarkan dari partai-partai politik. Saatnya mahasiswa mengambil momentum politik ke depannya untuk terus bagaimana memperjuangkan rakyat yang belakangan terpuruk kehidupan sosial dan politik. Kan slogannya bertahan, tunduk ditindas atau bangkit melawan, mundur adalah pengkhianatan. Nah, mahasiswa harus itu sebenarnya. Nah, pertanyaannya adalah kemana tuh Menko yang selama ini ya, yang bukan membidangi politik ya, mewacanakan perpanjangan jabatan presiden ya, dan melakukan menyebarkan hoax melalui big data itu. Nah, kemana itu orang? Kenapa bukan beliau yang menyampaikan? Kenapa bukan Menko itu yang menyampaikan ya bahwa itu adalah gagasan dari dirinya? Kenapa dia nggak berani tampakkan hidung? Kenapa presiden? Nah, disitulah sikap kesatria presiden. Harusnya Menko itu bersikap kesatria, mundur dari seluruh jabatannya. Nah, itu harusnya seperti itu pemimpin. Oke, jadi tuntutan ketika demonstrasi tadi itu jelas ya. Kita pertama, stance dari PMUI itu kita menolak perpanjangan masa jabatan, kita menolak 3 periode Joko Widodo. Yang mana kita berharap harusnya Presiden Jokowi beserta seluruh isi kabinet bisa tegas untuk mengemukakan itu pada publik. Tidak ada lagi narasi-narasi yang mengucapkan bahwa rakyat Indonesia masih pengen 3 periode dan lain sebagainya. Kami melihat bahwa salah satu narasi yang berkembang dulu ini adalah hadir dari istana sendiri. Yang satu saja hadir dari Pak Luhut dengan mengatakan big data, sehingga kami ingin tahu sebetulnya apakah big data tersebut benar bisa dibuka pada publik gitu atau tidak gitu, karena menurut kami jika beliau tidak benar-benar menyampaikan big data tersebut, big data yang katanya itu sedang menyampaikan bohongan. Pertama adalah mengenai yang tadi saya katakan mengenai 5 program kerja, itu semuanya itu tidak ada tolak ukur. Jadi bagaimana bahwa dikatakan tercapai atau tidak tercapai gitu. Jadi tidak ada tolak ukur. Yang kedua adalah, yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia, yang kedua adalah pembangunan infrastruktur dilanjutkan, ya, yang ketiga adalah mengenai reformasi dari birokrasi kan gitu. ASN dan sebagainya lebih di streamline lah. Terus yang ketiga adalah transformasi, yang terakhir adalah transformasi. Tidak ada tempat bagi penjabat pembohong publik, mereka harus mundur. Tuntutan mahasiswa Universitas Indonesia atau UI kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk membuka big data 110 juta pengguna media sosial memiliki kecenderungan ingin pemilu 2024 ditunda sudah tepat. Managing Director Political Economy and Policy Studies atau PEPS, Antoni Budiawan menilai bahwa setiap apa yang disampaikan oleh pejabat publik ke ruang publik memang harus bisa dipertanggungjawabkan. Menurutnya Menko Luhut tampak gagal paham dalam kasus ini lantaran menolak pembukaan big data yang dimiliki. Padahal sebagai pejabat publik, Luhut wajib membuka big data yang disampaikan di ruang publik terkait penundaan pemilu yang bertentangan dengan konstitusi dan memicu kegaduhan. Di sisi lain, Antoni juga menilai Menteri Investasi Bahlil Lahadalia perlu untuk membuka data tentang pengusaha yang menyebut penundaan pemilu akan baik bagi dunia usaha. Apalagi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo telah meluruskan tidak pernah berbicara tentang hal tersebut dengan Menteri Bahlil Lahadalia. Jadi ini termasuk pernyataan Bahlil yang terindikasi bohong, sudah dibantah pengusaha. Tutupnya, Ekonomi dari berbasis sumber daya alam menjadi manufaktur dan jasa modern. Dan kalau kita lihat itu semuanya sudah terjadi, dan yang nomor 5 transformasi ekonomi itu cara mengukurnya bagaimana gitu. Kita tahu bahwa mungkin dari sumber daya yang tadi sektor primer berapa, sekunder berapa dan ini. Tetapi 2 tahun terakhir ini justru ini adalah melambat.
mengesahkan 11 April itu dengan cara kabinet terbatas terkait dengan tahapan-tahapan pemilu dan menjelaskan bahwa tidak akan ada penundaan, perpanjangan maupun Jokowi 3 periode. Artinya Pak Jokowi dan pihak pemerintah sudah paham bahwa kalau eskalasinya besar, volumenya banyak, dan eskalasinya juga tinggi, maka itu akan rentan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Patut memberi jempol kepada mahasiswa kembali mulai kritis menyuarakan aspirasi terkait dengan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang berlaku. Jadi kalau mau jujur, sebenarnya ini adalah waktu ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Kita mahasiswa itu tak sebagai agen objek penyambung lidah ke umum, karena begitu banyak kebijakan yang menimbulkan kegaduhan, itu disampaikan oleh parlemen, disampaikan oleh partai. Maka dalam konteks demokrasi sebuah mahasiswa itu kan tujuannya adalah menerjemahkan kegelisahan rakyat secara umum, misalnya soal harga melambung, tentang harga minyak goreng yang itu cukup membebani rakyat, tentang jabatan presiden 3 periode ataupun penundaan itu nggak mungkin selesai dalam waktu yang cepat. Makanya dalam konteks itu sebenarnya untuk merawat stamina gerakan mahasiswa itu penting. Jangan hit and run, hilangkan simbol. Itu kan menjadi catatan yang selalu membebani. Aku sebagai agen objek. Karena dalam sejarah kalau kita cek ya, misalnya ketika teman-teman mahasiswa berdemonstrasi tentang revisi undang-undang KPK misalnya, cuma 2 kali 3 kali setelah itu selesai. Ketika berdemonstrasi tentang undang-undang yang kita kerja, sekali 2 kali hilang, tapi tidak dikawal prosesnya sampai tuntas. Saya khawatir konteks hari ini yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa hanya angin-anginan, mencoba untuk merebut momentum karena misalnya ada intro tentang minyak goreng, tentang jabatan presiden 3 periode dan seterusnya. Yang paling penting sebagai aktivis itu adalah menjadikan perubahan itu adalah tujuan akhir. Makanya kemudian inilah pentingnya merawat sebagai sebuah jalanan, oposisi jalanan, memang harus penting terus ditegakkan oleh mahasiswa. Makanya tadi saya sampaikan di awal waktu suara saya terputus-putus, 10 jempol buat mahasiswa karena mampu kembali gitu mengawal agenda-agenda reformasi yang menurut Menko Luhut tampak gagal paham dalam kasus ini lantaran menolak pembukaan big data yang dimiliki. Padahal sebagai pejabat publik, Luhut wajib membuka big data yang disampaikan di ruang publik terkait penundaan pemilu yang bertentangan dengan konstitusi dan memicu kegaduhan. Di sisi lain, Antoni juga menilai Menteri Investasi Bahlil Lahadalia perlu untuk membuka data tentang pengusaha yang menyebut penundaan pemilu akan baik bagi dunia usaha. Apalagi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo telah meluruskan tidak pernah berbicara tentang hal tersebut dengan Menteri Bahlil Lahadalia. Jadi ini termasuk pernyataan Bahlil yang terindikasi bohong, sudah dibantah pengusaha, tutupnya.